Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub, ya, menata hati, karya Syekh Abdul Hadi bin siapa? Hasan Wahbi, ya. Karya Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai halaman 13 berarti ya. Betul ya? Halaman 13 tentang prinsip ketiga terkait dengan masalah hati. Jadi prinsip ini yang dimaksud ini perlu dipahami gitu. Supaya kita gampang menata hati kita, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya, ada dua prinsip penting. Prinsip yang pertama, bahwa hati itu adalah sesuatu yang dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah lihat pada diri seorang hamba itu yang dilihat hatinya. Berdasarkan dalil dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Kemudian yang kedua, bahwa hati itu kedudukan sangat penting. Baik buruknya tampilan luar seseorang itu tergantung hatinya. Maka solahul jawarih bi solahil qalb. Baiknya anggota tubuh kita yang lain itu ya tergantung dengan baiknya hati. Jadi kalau hatinya baik akan tercermin pada anggota tubuh yang lain. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka juga akan tercermin juga dalam anggota tubuhnya yang lain. Itu berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, juga riwayat Imam Muslim, atau berdasarkan hadis dari An-Nu'man bin Bashir ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip yang ketiga yang harus kita pahami terkait dengan hati ya. Bahwa al-qalbu kasirut taqallub. Hati itu gampang sekali berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Ini perlu ya kita pahami agar kita waspada gitu, hati-hati dengan hati itu. Hati-hati dengan hati. Harus hati-hati dengan hati. Karena tadi kasratu li kasrati taqallubihi, banyaknya berubah. Dan memang secara bahasa kata al-qalbu itu ya li kasrati taqallubihi, karena sering bolak-balik. Qalb itu kan berbalik ya. Uqallibu al-kitab, uqallibu badani misalnya. Saya membalikan hati. Uqallibu al-kaffi misalnya. Nah ini penting untuk dipahami. Lalu kata Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, beliau mengutip satu riwayat dari Al-Miqdad bin Aswad rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala la aqulu fi rajulin khairan wala syarran hatta anzura ma yukhtamu lahu. Itu kata Miqdad bin Al-Waswad. Jadi aku tidak mengatakan seseorang itu baik atau buruk sehingga melihat apa yang terjadi padanya di bagian akhir hidupnya. Jadi baik buruk seseorang itu menurut ya keterangan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, lihat saja bagian akhir hidupnya. Jadi kalau masih hidup belum bisa disimpulin gitu ya.
orang itu baik atau buruk, belum bisa. Gitu. Karena masih bolak-balik kan gitu. Iya kan? Sekarang dia buruk, bisa jadi nanti baik. Atau sekarang kelihatannya baik, bisa jadi nanti buruk. Belum bisa disimpulkan. Wah, ini orang jelek nih. Bisa jadi dia nanti lebih soleh dari kita kan. Atau sebaliknya. Ini orang baik banget ya, Masya Allah. Ternyata di akhir hidupnya buruk, bahkan jauh lebih buruk gitu ya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ya, kalau kita merujuk pada pernyataan Al-Miqdad bin Al-Aswad, seseorang itu bisa disimpulkan baik atau buruk bagaimana akhir hidupnya. Ma yuhtamu lahu, yakni ba'da syai'in sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah aku mendengar, setelah sesuatu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ditanya, "Wa ma sami'ta, apa yang telah kau dengar dari Nabi?" Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu bani Adam asyaddu inkilaban minal qidri idza ijtama'at ghalya." Gitu. Jadi hati manusia anak Adam itu asyaddu inkilaban, lebih cepat terbaliknya ya, lebih cepat berbaliknya minal qidri idza ijtama'at ghalya, daripada al-qidr. Qidr itu tempat memasak air ya. Ya, periuk yang apabila airnya itu mendidih. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma'lumun sur'atu harakatil qidr, sudah diketahui memang periuk itu cepat berubah kalau mendidih gitu ya. Dan ini merupakan permisalan yang sangat baik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya permisalan yang mendekatkan kita untuk bisa memahami hati kita ya. Sehingga Nabi mengumpamakan hati itu bagaikan hati itu apa? Lebih cepat berbaliknya, berubahnya daripada periuk tadinya. Maka ada seorang penyair mengatakan, "Masumiyal qalbu illa min taqallubih." Tidaklah hati dinamakan hati kecuali karena sering bolak-baliknya. Makanya dia disebut qalb li taqallubihi. Fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwilin. Maka hati-hatilah dari hati ya, dalam menjaga hati dari apa? Berbolak-baliknya hati dan berubahnya hati. Itu harus betul-betul kita perhatikan hati kita masing-masing ini. Ya. Lalu dikutip satu riwayat ya, hadis dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard." Karishatin bifalatin minal ard. Sesungguhnya hati ini bagaikan bulu. Ya. Bagaikan bulu yang ada di tanah lapang. Gitu ya. Kata siapa ini? Kata Nabi. Kan Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaikan sehelai bulu yang ada di tanah lapang yang tandus. Bifalatin minal ard. Yuqimu harrihu zuhran libatinin. Yuqimu harrihu zuhran libatnin. Nah, yang gampang sekali dibolak-balikan oleh angin. Gitu ya. Yang menerpa bulu tersebut. Coba Bapak Ibu. Bulu. Sehelai bulu itu. Nah, kita taruh di tanah lapang. Kan kesentuh angin dikit aja udah berubah dia. Ya atau tidak? Boro-boro angin, kita gerakan kaki aja set berubah dia. Nah itu. Itulah hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ka rishatin, seperti ka itu, seperti risha itu sehelai bulu. Ini hadis sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah,
Maka berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, Rasul menggambarkan kepada kita tentang hati, bahwa hati itu bagaikan sehelai saking mudahnya dia berubah gitu. Lihifatihi walitasiril fitani alaih, saking gampangnya dia terkena pengaruh fitnah. Sogiriha wa kabiriha, baik itu fitnah kecil maupun fitnah besar. Persis gitu gampang. Bagaikan sehelai bulu yang mudah terpengaruh, ya, allati tu'assaru fiha aqallu an-nasamat, ya, yang mudah terpengaruh oleh suatu angin walaupun itu kecil gitu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, walaupun tiupan angin itu sepoi-sepoi nasamat gitu, itu bisa merubah sehelai bulu tadi, bisa membalikan bulu. Nah itu fatughayyirut tijahaha, maka berubahlah kecenderungan hati itu. Nah ini kalau kita mengerti ini, jadi hati-hati betul, kita harus menjaga hati. Karena gampang hati ini terpengaruh. Kita berteman dengan siapa, itu juga gampang sekali mempengaruhi. Nah, maka kita harus senantiasa waspada menjaga hati kita. Ya, fa'adna syai'in yahdisuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi. Sekecil apapun, ya, kalau dia sesuatu yang buruk bisa mengotori hati. Maka hati itu ka'abiyadi thawbin yakun. Hati itu bagaikan kain yang putih, bersih. Yu'athiru fihi adna asarin. Ya, akan terpengaruh oleh kotoran sekecil apapun. Jadi kalau kain putih kena kotoran setitik saja, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Jelas ada pengaruhnya. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, supaya kalau kotor gampang kelihatan. Coba kalau bajunya warnanya kayak gini atau hitam, samar, seminggu aja kita pakai aman aja kayaknya kan, nggak kelihatan gitu ya. Kalau ini kotor, kalau putih nampak sekali. Maka sama peci juga tuh, kayak Pak Ruslan, saya ini ya, Mas Fajar. Ini kalau kotor dikit aja, kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau peci kayak Mas Yoyo, Mas Apri, kotor bertahun-tahun nggak kelihatan kan? Ya, karena hitam. Nah itu. Jadi yang putih itu gampang sekali, ya, kelihatan pengaruhnya. Atau kal mir'ati sofiyati jiddan. Atau hati itu bagaikan cermin yang sangat jernih. Adna syai'in yu'asiru fiha. Sekecil apapun noda akan nampak kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, walihada, oleh karenanya tusawwisuhul lahdhatu wal lafdhatu wasyahwatu al khufiyah. Jadi hati itu akan dihinggapi, ya, oleh kekacauan, kebingungan gara-gara hanya apa? Ya, pandangan, ya, mata atau ucapan satu kata atau bahkan dengan syahwat yang ringan itu bisa kacau hati itu. Maka jangan anggap remeh tuh. Mata kita memandang sesuatu yang haram, itu pengaruhnya luar biasa itu terhadap hati kita. Tadinya gampang zikir, gara-gara kita lihat yang haram, susah zikir. Tidak nikmat baca Quran. Apa sebab? Mata kita nggak kita jaga. Karena apa? Mata berpengaruh kepada hati. Gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Begitu juga ucapan, syahwat yang ringan. Kalau diikuti, nah itu akan sangat berpengaruh kepada hati kita. Jadi ini prinsip ketiga. Jadi hati itu gampang bolak-balik, oleh karenanya kita harus terus menjaga hati. Ya. Kalau kotor langsung bersihkan. Caranya dengan berzikir, beristighfar. Itu. Langsung perbanyak istighfar. Kadang-kadang kan ada, ya, sesaat gitu ya, pandangan kita, ucapan kita, syahwat kita yang kita ikuti. Nah itu langsung astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
untuk membersihkan. Maka kata Nabi, atbi'i sayyi'atal hasanah wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan supaya bisa menghapus, tamhuha. Karena kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan itu bisa menghapus. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan demikian. Itu caranya ya. Jadi kalau kita tahu hati kita ini gampang bolak-balik, gampang terpengaruh, ya, gampang terkotori saat terpengaruh buruk, kena kotoran. Nah, cara yang terbaik kalau kita kembali kepada hadis Nabi adalah ya diikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu yang paling gampang ya tadi kalimat thayyibah, zikir, istighfar, seterusnya. Jadi ini Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian. Itu prinsip yang ketiga. Nah, sekarang prinsip yang keempat, al-aslur rabi, prinsip hati ya yang keempat. Al-qalbu urudatun lil fitan. Nah, jadi hati itu sasaran fitnah. Nah, sasaran godaan syaitan. Jadi syaitan itu kalau mau menggoda kita, hati kita tuh yang disasar. Makanya yang diperhatikan Allah adalah hati. Karena yang jadi sasaran itu hati, panglima tubuh. Anggota fisik tubuh kita itu panglimanya kan hati. Ya, ala inna fil jasadi mudghotun kan. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging gitu kan. Idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu maka baiklah seluruh fisik kita, tapi kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Ala wahiya al-qalbu kata Rasul. Ketahuilah dia adalah hati. Nah, jadi hati yang disasar fitnah itu hati. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan. Jadi fitnah, godaan syaitan itu ya, Bapak Ibu dan sekalian ya, itu akan dinampakkan kepada hati-hati para hamba, alal qulub ya, hati manusia. Ka'ardil hasiri 'udan. Nah, seperti ya penampakan sebuah tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Artinya kalau kita buat tikar itu kan dianyam ya. Anyaman tikar itu rapat atau tidak? Rapat kan. Artinya bertubi-tubi gitu loh. Maksudnya itu. Godaan syaitan itu dinampakkan kepada hati manusia secara bertubi-tubi, hampir tidak ada jeda gitu. Setiap saat, sat. Gitu. Terus, nggak berhenti-berhenti itu maksudnya. Fitnah ya, yang ada, yang menyasar hati kita. Tiap saat. Entah kita di jalan, entah kita lagi sholat, entah kita lagi zikir, entah kita lagi baca, buka WA dan seterusnya, buka handphone dan seterusnya. Ada saja godaannya. Lagi zikir juga ada loh. Kamu telat nanti. Nggak usah suwe-suwe. Zukar zikir. Cepat udah bangun. Gitu kan gitu. Itu godaan sebenarnya. Capek-capek kamu zikir, tidur. Nah, itu lagi zikir loh. Apalagi buka HP. Wah, udah itu godaan bablas itu. Itu yang dimaksud udan kal hasir itu. Kal hasir udan. Terus bertubi-tubi, nggak ada berhentinya gitu, nggak ada berhentinya. Mau tidur aja ada itu. Udah niat, saya mau tidur baca doa. Nah, syaitan bilang baca doa, tidur aja baca doa repot-repot. Pernah nggak kayak gitu? Akhirnya nggak berhasil kita kan? Udah disiapkan sebenarnya. Saya mau baca doa ini, baca surah ini. Tahu-tahu bles aja tidur udah. Tahu-tahu Allahu Akbar, udah subuh. Nah, capek, ya Allah, udah nggak berdoa, mau tidur, pas bangun, azan. Kayaknya kok capek dan dingin banget ini. Sudahlah, lanjutin dikit lagi gitu.
Pas bangun, orang udah pada bubar dari masjid kan. Wah itulah. Ya, jadi terus bertubi-tubi. Hati itu akan digoda oleh syaitan. Kal hasiri udan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Kita harus paham ini. Jadi godaan syaitan tidak akan pernah berhenti. Fitnah tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus selalu ada bagaikan anyaman sebuah tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Maka fa'ayu qalbin usribaha. Nah, nukitat fihi nuktatus sauda. Maka mana saja hati yang menerima godaan syaitan itu akan ada bintik di dalam hati tersebut, bintik hitam. Nah, jadi kalau kita ngikutin godaan syaitan tuh, ada bintik hitam, tes gitu. Itu bahaya, maka jangan ikuti tuh. Fitnah itu jangan diikuti. Resikonya ngeri. Jadi hitam hati kita. Awalnya mungkin cuma setitik. Ya, lama-lama habis. Makanya lasogiro bil la asghairu bil istimrar walal kabair bil istighfar gitu ya. Tidak ada dosa kecil yang jika dilakukan terus-menerus. Wah, ini kan dosa kecil, cuman lihat tok. Kecil ini dosanya. Lah kalau dilakukan terus-menerus enggak ada itu. Akhirnya habis hati kita. Walal kabair au la kabiro ma istighfar. Lal kabair ma istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu kita ikuti dengan istighfar. Nah ini maka istighfar memang. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian ya. Wa ayu qalbin angkaroha, tapi sebaliknya kalau siapa saja hati ya yang mengingkari godaan syaitan tersebut, nukitat fihi nuktatun baydo. Nah, kalau kita mengingkari setiap godaan syaitan yang datang kepada kita, maka akan ya ada bintik, tapi bintik putih ya. Hatta ta'udal qulubu ala qalbain, sehingga hati itu akhirnya ya, ada dua macam hati itu. Ada qalbin aswada murbad dan kalkuzi muzakhiyan. Ada hati yang hitam kelam bagaikan kalkuz muzakhiyan, mangkok yang terbalik atau periuk panci kotor yang terbalik. Itu ya. Kalau udah terbalik diisi apa-apa bisa atau enggak? Enggak bisa kan? Itu. Yang kedua, kalau panci dibalik warnanya apa? Hitam. Kecuali panci baru ya. Nah, kalau udah dipakai kan hitam kelam itu berkarat ya. Begitulah. Kalau sudah begitu berkarat, la ya'riful ma'ruf. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran. Dia tidak lagi bisa mengetahui mana yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Yang baik dibilang jelek, yang jelek dibilang baik tuh. Udah nggak punya kemampuan. Padahal hati itu awalnya kata Nabi apa? Istafti qalbak, mintalah kamu fatwa pada hatimu. Jadi hati itu aslinya ya sesuatu yang kita bisa meminta fatwa kepadanya. Kalau hati bersih, oke tuh. Tapi sayangnya hati bisa berubah jadi kotor. Nah ini, andai kata hati kita ini bersih, bening, kita bisa kok mengetahui ini baik atau buruk dengan cara bertanya pada hati sendiri itu. Kalau bersih. Tapi tadi, ya sayang hati itu bisa menjadi kotor. Kalau udah kotor tadi, iki api orang yo, api padahal sebenarnya enggak kan, karena kotor gitu. Dia nggak bisa bedain mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Illa ma usriba min hawahu wa qalbin abyad fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Madamatis samawati wal ardu. Ya. Nah, jadi hati yang tidak tahu yang ma'ruf dan mungkar itu ya ialah kecuali hati yang apa? Mengikuti hawa nafsunya ya, atau yang godaan itu diterima oleh hawa nafsunya. Sementara yang kedua adalah hati yang bersih, putih. Maka kalau hati itu bersih, la tadurruhu fala tadurruhu fitnatun, tidak akan berbahaya baginya fitnah
selama masih ada langit dan bumi. Kalau kita terus ingkari gitu, tidak kita ikuti godaan syaitan itu, maka hati kita akan bening, bersih, ya, tidak akan bisa tergoda selama masih ada langit dan bumi gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, nah, dalam hadis ini Rasul mengumpamakan datangnya fitnah kepada hati itu sedikit demi sedikit, bagaikan anyaman sebuah tikar, sehelai demi sehelai. Ya. Jadi seperti tikar yang dianyam. Dan berdasarkan hadis ini bahwa hati itu terbagi menjadi dua dalam menghadapi fitnah itu. Ada hati yang dia mengikuti fitnah atau godaan syaitan, ya, sebagaimana kerang, ya, yang mendapatkan air, ya, kama yusrabu as-safanjul ma'a, ya, maka akan ada bintik hitam di dalamnya. Nah, kemudian ada seorang penyair mengatakan idzamal qalbu usriba hubbasy, ya, idzamal qalbu usriba hubbasy, jika hati sudah, ya, usriba hubbasy, terkena, ya, godaan mencintai sesuatu, ya, kalau hati sudah, ya, atau mereguk cinta sesuatu, fala ta'mal lahu anhu insirafa. Nah, jadi jangan berharap hati itu bisa berpaling dari sesuatu yang dia suka itu. Kalau dia udah suka sesuatu, itu susah gitu, dipalingkan susah. Nah, ini kata seorang penyair, ya. Nah, maka hati itu akan senantiasa menerima setiap fitnah yang datang kepadanya sampai akhirnya hatinya menjadi hitam, terbalik. Nah, itulah yang dimaksud kata-kata Nabi kalkuzi muzakhian itu. Bagikan mangkok atau bejana yang terbalik atau periuk yang terbalik. Ya. Yang tidak bisa menerima apapun. Apabila dia sudah menghitam terbalik, nah, maka dia akan terkena, ya, dua penyakit yang berbahaya yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Apa itu penyakit yang berbahaya? Satu, penyakit subhat atau kesamaran, istibahul ma'ruf alaihi bil munkari, fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kebaikan jadi samar, enggak jelas baginya. Bahkan kebaikan di dalam pandangannya menjadi seperti kemungkaran. Ya, dia tidak tahu yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi bahaya kalau sudah begini. Nah, bahkan disebutkan di sini, wa rubbama stahkama alaihi hadzal marad. Bisa jadi justru penyakit ini yang menjadi penentu gitu ya. Yang mengendalikan hatinya hatta ya'taqidal ma'rufa munkaran, sampai dia meyakini yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Wah, itu bahaya banget tuh. Kalau ada orang sudah beranggapan yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf, bahaya. Orang kalau enggak seneng dengerin nyanyi-nyanyi, enggak seneng joget-joget, nih orang radikal. Ini radikalis gitu ya. Yang ma'ruf jadi buruk. Iya kan? Yang ma'ruf dianggap buruk. Jadi generasi milenial itu, wah, dia seneng gabung, kumpul-kumpul, nyanyi bareng-bareng, nongkrong di kafe sambil joget-joget. Itu yang top, markotop katanya kan. Nah kan, yang mungkar dianggap baik. Ini orang kalau ngomongnya begitu berarti emang udah hitam kelam tuh hatinya. Nah, jadi yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang mungkar tidak bisa diingkari. Itu. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, itu kacau juga itu. Ya, was sunnata bid'atan wal bid'atu sunnatan katanya. Ada nggak yang kayak gitu orang? Itu orang kayak gitu tuh hatinya kotor tuh orang. Ya.
Jadi sesuatu yang sunnah dia anggap ini nggak bener, ngaco ini. Tapi yang bid'ah, ya ini yang oke, ini yang sunnah. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kalau ada orang senang meninggalkan yang sunnah, senang melakukan yang bid'ah, ya itu tanda apa? Hatinya kok kotor. Kalau dinasehati nggak masuk tuh, tidak masuk. Nah ini ya, oh dia ustadz kok yang ngomong, berarti ustadz hatinya kotor tuh. Ustadz yang hatinya kok kotor, bener itu. Kalau yang bid'ah dia anggap sunnah. Nah, yang sunnah dia anggap bid'ah. Nah, wal haqqo batilan wal batila haqqan. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap benar gitu. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Ini kebalik-balik itu. Muntakis tadi. Jadi qalbuhu muntakis, hatinya itu terbalik-balik. Itu hati yang sudah kok kotor. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta jamaah sekalian, hati-hati ya. Jadi kalau kita udah merasa seperti itu, oh berarti itu hati kita kotor. Ya, masa sih ini kan baik ini, itu ya. Masa dianggap bid'ah? Nah, berarti orang yang ngomong gitu gimana tuh hatinya? Ini kan baik ini, kok dianggap bid'ah? Nah, itu berarti kotor. Kan gampang banget. Sesuatu yang dianggap sunnah itu ya sesuatu yang ada tuntunannya dari Rasul SAW. Kalau enggak ya bid'ah gitu aja. Gampang. Gak usah masasi. Oh, masasi. Oh, jelas ada dalilnya kok. Ini jelas gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya tinggalin. Yang ada amalkan. Udah. Gak usah tanya masa sih ini baik disebut bid'ah. Nah, itu kalau orang masih tanya-tanya begitu, padahal dalil sudah jelas, berarti hatinya kotor hatinya. Ya ini Bapak Ibu dan sekalian. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, halaka man lam ya'rif qalbuhul ma'ruf. Binasalah orang yang tidak tahu hatinya kebaikan. Wa yunkiru qalbuhul munkara. Binasalah hati yang tidak bisa mengingkari kemungkaran. Itu. Jadi binasa orang yang seperti itu. Nah, lalu fahuwa mayyitul qalbi alladzi qila fi. Itulah dia hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak lagi tahu mana yang ma'ruf dan tidak lagi bisa mengingkari yang mungkar. Nah, maka ada dalam sebuah syair gambaran tentang ya, hati yang mati itu seperti apa ya? Laisa man mata fastaroha bimayyitin katanya. Nah, yang artinya tidak semua yang mati itu lalu dia bisa tenang dikatakan mayit. Jadi tidak setiap yang mati, tidak setiap yang mati lalu tenang dikatakan dia itu mayit. Orang kalau mati kan tenang toh. Kalau mati masih bergerak-gerak itu mati-matian itu ya. Mati bohongan ya. Nah, jadi laisa man mata fastaroha bimayit. Bukanlah ya orang yang mati lalu dia istirahat tenang itu mayit, bukan. Innamal mayitu mayyitul ahya katanya. Nah ini sesungguhnya hakikat mati itu adalah apa? Mayyitul ahya. Orang yang mati hatinya sementara dia masih hidup. Itulah orang yang benar-benar mati yang perlu dikasihani ya kayak gitu itu. Kita kan kasihan tuh kalau ada orang mati udah nggak bisa gerak, mati selesai, ruhnya udah hilang, diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, yang perlu dikasihani itu ya adalah orang yang mati hatinya sementara orangnya masih hidup. Itu. Maka para pelaku bid'ah itu kasihan tuh. Harus kita sayangi mereka itu. Caranya gimana nyayanginya? Dinasehati, dikasih tahu. Kasihan. Hah? Apa? Didoakan, betul. Kita kasihani itu. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Karena kalau enggak bisa mati itu hatinya. Kalau udah mati udah enggak bisa lagi bedain mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah itulah dia qalbul munafik wa huwa syarru qulubil khalq. Hatinya orang munafik dan itulah seburuk-buruk hati seorang makhluk, seorang hamba.
Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu wa hadzal qalbu da'buhu daiman an yad'uwan nasa ila ma yakrahuhu Allahu wa rasuluh. Nah, jadi kebiasaan hati seperti ini, dia justru menyeru-nyeru manusia, manggil-manggil manusia untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hati yang kotor itu, dia sukanya ngajak-ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ngajak berbuat maksiat, ngajak melakukan amalan bid'ah. Kan amalan bid'ah disukai nggak sama Allah dan Rasulnya? Tidak. Kemaksiatan disukai nggak oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Nah, orang yang hatinya sudah kotor senangnya gitu, ngajak-ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, bahkan wayanhahum amma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Mereka melarang manusia ya dari melakukan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, baik dari perkataan, perbuatan maupun dari keyakinan, al-i'tiqad ya. Nah, itu ciri-ciri konkret orang yang hatinya kok kotor. Ya, yang Allah suka, yang Rasul suka dia larang. Gitu ya. Nah, gampangannya misalnya, ini udah terdengar azan, yuk kita jamaah dulu sholat ke masjid. Mengko wae jamaah, gampang sholat masih waktunya masih panjang kok, nanti aja. Nah, misalnya kan gitu. Nah, orang yang ngomong begitu itu juga tanda berarti hati dia kok kotor gitu ya. Karena kita mau melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya suka, tapi ditahan, dicegah oleh dia. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, kemudian yang kedua, penyakit kedua apa? Tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa qiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lahu. Nah, ini yang kedua, ini ngeri juga ini. Jadi yang kedua itu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus. Dia lebih kedepankan hawa nafsunya daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lebih tunduk kepada hawa nafsunya. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang jadi penentu adalah hawa nafsunya. Ini penyakit kedua nih. Jadi bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Itu yang dijadikan patokan sama dia. Nah, maka tadi yang sering ini kan baik, ini baik. Baik menurut siapa? Ya menurut saya baik ini. Menurut akal saya baik ini. Coba menurut kamu baik nggak? Temannya bilang, iya baik ini kan. Kan tapi ada hadisnya begini, dalilnya begini. Oh, yang penting kan baik menurut akal kita. Nah, kayak gitu itu. Dia jadi menjadikan hawa nafsunya, akalnya sebagai penentu, bukan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu jenis hati yang pertama tuh begitu dia. Jadi ringkasnya ya, hati yang pertama itu hati yang kotor tadi. Sehingga dia tidak bisa bedain yang ma'ruf dan yang mungkar, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap Yang kedua, hati yang kotor itu biasanya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus. Ya, benar atau tidaknya sesuatu itu ya berdasarkan akalnya, berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ya. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang putih, tahu mana yang hak. Gampang menerima yang benar, dia menyukai kebenaran. Nah, itu hati yang kedua, yang bersih gitu ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ya, kalau hati bersih ini dia mendahulukan hak di atas yang lainnya, ada cahaya keimanan dalam hatinya, ya, terang, ya, menerangi hatinya bagaikan lampu gitu ya. Ketika
ada godaan syaitan dinampakkan ke dalam hatinya, ada fitnah dia ingkari, dia tolak, maka bertambahlah cahayanya, bertambahlah kekuatannya, bertambahlah sinarnya. Ini hati yang putih. Ya. Maka fitnah yang datang menggoda hati-hati manusia itu, itulah yang menjadi sebab sakitnya hati. Hiya asbabu maradiha. Nah, fitnah itu ada dua, ada fitnatu au fitanus syahawat wa fitanus syubuhat. Au fitnatu syahawat, ada fitnatu asyubuhat. Nah, ada fitanul ma'asi wal bidah. Hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullahu ta'ala. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, fitnah itu secara garis besar ada dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu ngajaknya ke berbuat maksiat. Ya, kesenangan. Fitnah syubhat itu disebabkan karena kejahilan. Karena dia tidak punya ilmu, akhirnya gampang mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berarti orang yang seperti itu kena fitnah syubhat. Ya, dia nggak ngerti yang benar mana, gitu. Yang sesuai sunnah mana. Karena fitnah syubhat orang yang seperti itu. Nah, inilah ya aslu da'il khalq, penyakit manusia yang paling prinsip ya ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat itu, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitnah syubhat itu apa? Diterangkan imma bi'tiqadi khilafil haqqi alladzi arsalahu Allahu bihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu. Fitnah syubhat itu bisa jadi adanya keyakinan yang menyelisihi kebenaran, yang mana Allah mengirim Rasulnya dengan kebenaran itu. Jadi dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang diturunkan oleh Allah ya kepada Rasulnya dalam kitabnya. Maka orang yang bertentangan kelakuannya, keyakinannya dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dari Allah, dengan kebenaran yang ada dalam kitabnya, nah, berarti orang tersebut kena fitnah syubhat. Kalladzi yanfi uluwallahi 'alal arsy, katanya. Seperti orang yang menafikan ketinggian Allah Ta'ala di atas arsy. Ada enggak ustaz yang ngomong, kalau kita bilang bahwa Allah itu istawa ala arsyihi, summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kita katakan Allah tinggi zat maupun sifatnya dan Allah itu ada di atas arsy. Terus ada orang ngomong, oh enggak, Allah itu enggak di atas, enggak bersemayam, tapi Allah menguasai arsy. Bukan Allah bersemayam di atas arsy. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada. Allah itu bukan di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Allah itu ada tapi Allah tanpa tempat. Allah itu wujud bila makan. Allah itu bukan di atas arsy tapi Allah menguasai arsy, katanya. Istaula bukan istawa. Berani dia merubah-rubah firman Allah Ta'ala. Berani dia melakukan tahrif terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia dengan sangat tidak punya etika merubah apa yang Allah tegaskan untuk dirinya. Allah bilang istawa 'alal arsy, dia bilang istaula. Maka orang yang seperti ini berarti dia hatinya kena fitnah syubhat. Oh, kan ilmunya luas. Meskipun ilmunya luas, setiap kita berpotensi terkena fitnah syubhat. Hati-hati. Meskipun mungkin bacaannya banyak, ilmunya luas. Syaitan kan tidak henti-henti, terus dia. Maka kalau ada orang mengatakan sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berarti dia kena fitnah syubhat. Wa imma bitta'abbudi bima lam ya'zam bihillah, atau dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak mengizinkan. Wahyal bid'ah ala ikhtilafi anwa'iha,
itulah dia amalan-amalan bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah dengan beragam bentuknya. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga termasuk terkena fitnah syubhat. Maka hati-hati. Jadi kalau ada orang nasihati kita, antum jangan lakukan itu loh. Lakukan apa? Karena sunnahnya tidak demikian. Karena Rasul mengatakan begini-begini. Atau karena tidak ada tuntunan dalam sunnah. Kalau ada orang ngomong gitu, kita dinasihati saat kita melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan sesuatu, terus ada orang nasihati, itu nggak sesuai sunnah loh. Nggak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasul melakukan sesuatu yang kau lakukan. Ada orang ngomong begitu, apa sikap kita seharusnya ketika mendengar ada teman kita ngomong seperti itu? Nah, yaitu kita terbuka, menerima dan rujuk kepada kebenaran yang dia sampaikan itu. Artinya, ya kita nerima apa yang dinasihati, disampaikan nasihat olehnya. Bukan justru malah bertahan gitu ya. Dengan amalan yang sesungguhnya tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tidak dituntunkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Jadi fitnah syubhat itu bisa nanti kaitannya kena akidah, bisa juga kena amaliyah kita, amalan-amalan kita. Saat kita mengamalkan sesuatu tanpa dalil, itu kena, berarti kita kena fitnah syubhat. Wa amma fitnatu syahawat, sementara fitnah syahwat itu an yuhibba syahawatil muharramah. Kita menyukai sesuatu berdasarkan syahwat padahal itu haram. Mislu az-zina, as-sariqa, wa syurbil khamr, wal ghibah, wan namimah. Seperti ya, kita mencintai, senang sama perzinahan, senang mencuri, senang minum khamr, senang menggibah, senang mengadu domba dan seterusnya. Nah, orang kalau dia senang melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat berarti dia terkena fitnah syahwat. Nah, orang yang seperti itu berarti ada penyakit dalam hatinya. Ya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Istri-istri Nabi. Ini khitabnya istri Nabi ya. Janganlah engkau melirihkan, merendahkan ucapanmu itu. Ya. Falyatma alladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat, nah, dia terpancing gitu ya. Itu. Wal iyadu billahi ta'ala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya ada penyakit tuh gampang ngikutin syahwat. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka dalam hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qol, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna mimma ahsya 'alaikum syahawatil ghayyi min butunikum wa furujikum wa budillatil hawa." Ya. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan atas kalian ya adalah apa? Syahawatil ghayyi, keinginan-keinginan buruk, min butunikum, dari perut-perut kalian, wa furujikum, dari kemaluan kalian, wa mudillatil hawa ya, wa mudillatil hawa, dan kesesatan hawa nafsu. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu itu adalah huwa daul usad, penyakit para pelaku maksiat. Orang yang senang berbuat maksiat berarti dia itu adalah pengikut syahwat. Sementara wattiba'u syubuhat, orang yang suka mengikuti perkara-perkara syubhat, wa huwa daul mubtadi'ati wa ahlil ahwa. Itulah penyakit para ahli bid'ah, para pengikut hawa nafsu. Itu. Ya, jadi orang yang ngikuti perkara syubhat enggak jelas gitu. Kok diikutin?
Nah, itulah penyakit besar para pelaku bid'ah dan para pengikut hawa nafsu yang suka berdebat gitu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti orang-orang tersebut dia kena penyakit syubhat. Lalu dia ngikutin syubhat tadi. Ini penyakit bahaya ya. Penyakitnya para pelaku bid'ah. Faqalla man tajiduhu fasidal li'tiqad. Maka sedikit sekali orang yang engkau temukan dia rusak akidahnya, rusak keyakinannya, illa wa fasadu tiqadihi yadhharu fi amalihi. Kecuali kerusakan akidahnya dia, keyakinan dia itu, rusaknya akidah dia itu akan nampak dari perbuatannya. Nah, gitu. Orang ya yang akidah asma wa sifahnya, tauhid asma wa sifahnya rusak, bisa dipastikan ya, akan nampak kelihatan dari amal perbuatannya. Akidahnya rusak, katakanlah akidah asma wa sifah gitu ya. Dia enggak menerima kalau dibilang Allah itu ada di atas aras. Dia enggak menerima kalau dibilang Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dia enggak terima. Itu akan kelihatan nanti dari amalannya gitu. Maka ada beberapa ustadz itu yang masyhur ya, ketika dia rusak secara akidah tauhid asma wa sifat, maka perkataan-perkataan dia itu juga jadi rusak yang berkaitan dengan amaliyah ya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai sunnah, malah dia bela gitu. Karena apa? Berangkat dari rusaknya akidah dia. Nah, maka penting Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kita perbaiki terus akidah kita. Tambah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah kita. Sekali kita melenceng amal, menyebabkan amal kita jadi melenceng juga dari sunnah itu. Jadi enggak boleh dianggap remeh itu masalah akidah. Nah, karena tadi wa kasiran ma yajtami'ani faqalla man tajiduhu fasidal li'tiqad illa wa fasadu i'tiqadihi yadhharu fi amalihi. Sedikit sekali orang yang engkau temukan dia rusak akidahnya, kecuali pasti rusaknya akidah dia akan nampak pada kerusakan amal dia. Gitu. Amalnya juga jadi rusak. Nah, fahadani huma aslu kulli syarrin wa fitnatin wa bala'in. Nah, inilah dia dua perkara. Ya, yaitu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Pangkal segala keburukan, pangkal fitnah, pangkal bala. Maka dengan fitnah subhat dan syahwat ini kudzibatir rusul, para rasul didustakan, wa usyar rabb, ya Allah diingkari, wa dukhilatin nar, dia dimasukkan ke dalam neraka, wa halatil uqubah, dan dia ya halal untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Dua penyakit tadi, yaitu penyakit apa? Penyakit fitnatu asyahawat dan fitnatus syubuhat. Fitnatus syubuhat. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya kira cukup ini dulu ya. Dua prinsip penting ya yang perlu sama-sama kita ketahui, kita pelajari ya. Jadi apa tadi? Prinsip ketiga, hati itu gampang bolak-balik, bagaikan sehelai bulu. Yang keempat apa tadi? Nah, hati itu gampang atau senantiasa dinampakkan kepadanya fitnah atau godaan-godaan syaitan. Dan fitnah paling besar secara garis besar ada berapa? Fitnah apa itu? Fitnah syahwat dan fitnah apa yang contoh fitnah syahwat? Berbuat maksiat. Apa contoh fitnah syubhat? Berbuat bid'ah. Tidak sesuai tuntunan. Ini. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Maka kalau ada orang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia terkena fitnah syubhat. Cara menyembuhkannya gimana? Kalau terkena fitnah syubhat cara nyembuhinya gimana? Cara penyembuhannya gimana? Hadir ke majelis ilmu. Itu untuk menghilangkan fitnah syubhat itu hadir ke majelis ilmu. Gimana Pak? Seperti Pak bilang itu. Itu ilmunya sangat tinggi ya, secara
Ah, kata orang ilmunya tinggi gitu ya. Iya. Nah, iya contoh itu, Pak. Itu contoh konkret ya. Ada orang yang dianggap berilmu tinggi, apalagi punya pesantren megah, muridnya ribuan gitu ya. Ditangkap juga akhirnya sekarang katanya. Benar nggak ditangkap katanya? Oh, belum ditangkap ya. Ya. Nah, itu. Maka orang yang seperti itu yang ngomong ngasal, ya tidak sesuai tuntunan Rasul, berarti orang itu bukti konkret kalau dia itu kena fitnah syubhat. Ngerasa benar. Itu Pak, itu contoh konkret tuh. Yang jenengan sebut itu, dia orang yang terkena fitnah syubhat tuh. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keadaan seperti itu. Nah, hadanallahu wa iyyah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan juga kepada dia itu ya. Nah, itu contoh betul sekali ya. Itu termasuk salah satu contoh orang yang terkena fitnah syubhat. Nah, boleh aja. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Sama berdoa ya, Pak. Gimana? Sama berdoa. Biasanya kalau orang udah kayak ahli bid'ah itu ngeyel gitu, merasa benar itu. Jadi gimana mau ngaji yang benar kalau dia udah punya ngeyel dulu keyakinan yang salah gitu ya. Iya, kalau kita melihat ada teman kita, keluarga kita seperti itu, ya betul Pak Samsul. Didoakan ya. Didoakan dan ajak dia ke majelis ilmu biar nanti bisa berdiskusi, bisa bertanya dan seterusnya. Tapi emang ada salah satu kami pernah ngisi majelis, satu majelis rutin kajiannya rutin pekan sekali. Jadi salah satu pesertanya itu ada min ahlil bid'ah. Mendebat terus ya. Saya belum selesai ngomong udah didebat. Saya sampai bilang, tunggu dulu sampai saya rampung ngomong, baru jenengan silahkan nanti ngomong. Ini baru saya ngomong A, B, C langsung potong lagi, debat lagi, potong lagi, debat lagi. Akhirnya saya agak marah juga akhirnya kan. Nah, saya agak menekan suara saya. Kalau begini terus, jenengan gak akan pernah bisa mendengar keterangan saya yang tuntas. Maka tolong dengarkan dulu saya bilang. Nanti saya udah rampung silakan jenengan ngomong. Saya sampai ngomong seperti itu, agak neken gitu saya ngomong. Nah, jadi dia nggak terima kalau amalan yang sama ini dia lakukan itu dianggap bid'ah gitu loh. Dia nggak terima. Wah, ini kan dari kiai, ini kan dari orang yang ilmunya tinggi. Nah, masa istilah sampean masih muda ngomong bid'ah gitu kan? Nah, nggak terima. Akhirnya pertemuan berikutnya nggak mau hadir lagi itu udah bubar udah ya. Nah itu kalau di majelis itu dia panas gitu, mendengarnya itu panas. Nah itu sebenarnya udah sama temannya udah diajak, ayo hadir yuk ke majelis gitu supaya nanti bisa bertanya gitu. Tapi ya tadi ketika dinasihati, disampaikan, nanyanya itu bukan nanya ingin tahu, tapi nanyanya untuk mempertahankan keyakinan dirinya. Itu namanya ta'annud kayak gitu itu. Itu yang ya mazmum, tercela tuh. Nanya tapi untuk mempertahankan keyakinan dia yang keliru. Itu ta'annud. Nah, itu yang dikecam ya. Pertanyaan yang seperti itu yang dikecam ya. Kalau nanya ya pengen tahu yang benar gimana, yang sesuai dalil seperti apa, harusnya kan begitu. Ini enggak, dia bertahan gitu. Dan dia kencang juga gitu bertahannya itu. Nah, akhirnya saya tanya, kok dia enggak ada lagi? Wah, udah enggak senang katanya. Oh ya sudah. Berarti memang ya itu yang kayak gitu udah susah masuk tuh. Itu kalku muzakhian tuh ya. Udah terbalik gitu ya. Udah enggak bisa masuk. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu misalnya. Kan kasihan gitu. Tapi yang lain-lain karena memang merasa selama ini ikut-ikutan gitu. Di kampung ada amalan begini ikut. Ada orang ngajarin dapat dari YouTube begini ikut. Terus pas hadir di majelis tanya, ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Sesuai tuntunan atau tidak? Nah, ketika dia udah mulai tanya gitu, udah kebuka tuh. Oh enggak, ini enggak ada tuntunannya. Karena begini-begini. Yang benar dalilnya seperti ini seterusnya. Oh kebuka. Nah kayak gitu, itu semakin rajin tuh.
semakin alhamdulillah gitu. Saya dapat pencerahan, saya dapat ilmu. Jadi selama ini saya mengamalkan sesuatu hanya ya ikutan, kata Ustadz Pulan begini, Kiai Pulan begini. Saya nggak pernah peduli ada dalil atau tidak. Yang penting ya ada tokoh ngomong begini ya saya ikutin gitu. Nah setelah sekarang saya tahu, ya ini yang terbuka ya. Alhamdulillah saya selalu berusaha bahkan mempertanyakan pada diri sendiri ketika saya mengamalkan amalan ini sebenarnya ada nggak dalilnya? Saya tahu nggak dalilnya kan gitu. Kalau Bapak Ibu kita sudah sampai pada level itu ya, mempertanyakan setiap amalan yang kita lakukan ini ada dalilnya atau tidak, itu bagus sekali sudah. Nah, itu awal yang sangat penting supaya apa? Untuk melangkah ke kebaikan yang besar ya, yaitu beramal senantiasa berdasarkan ilmu, harus senantiasa berdasarkan ilmu. Nah, gitu. Nah, saya sering sampaikan di majlis-majlis gitu. Bapak Ibu kan mungkin punya amalan rutin ya, yang biasa jenengan lakukan. Atau setidaknya melihat ada teman-teman, keluarga, ya, atau jamaah di masjid kita sholat gitu, yang rutin mereka melakukan satu amalan. Kalau nggak diri kita sendiri kan orang lain ya kita lihat. Nah kita bertanya tuh pada diri sendiri, ini sebenarnya ada nggak ya dasarnya, ada nggak ya dalilnya? Saat kita bertanya begitu pada diri sendiri, nah itu kebaikan luar biasa itu, kebaikan yang sangat agung. Berarti kita termasuk orang yang al-ilmu qoblal amal, yang berusaha berilmu dulu sebelum beramal. Nggak usah membela-bela diri, karena ada sebagian ustaz, ya orang awam kau udah ikut aja gitu. Orang awam sudah ikut saja. Bahkan sayang sekali ya ada pernyataan seorang ustaz masyhur ya. Dia bilang, jadi orang awam itu walaupun ditunjukin dalilnya, dia nggak nyampe katanya. Dia nggak nyampe. Loh kok nggak nyampe? Justru tugas kita menyampaikan dalil. Kalau nggak nyampe ya kita sampaikan dalil. Bukan karena kita memandang dia awam udah nggak usah pakai dalil. Nggak nyampe kan salah berat itu, salah besar itu. Itu ustaz ini terkenal sekali ya. Dia ngomong begitu itu dalam salah satu ceramahnya itu, dalam salah satu omongan dia ya. Jadi orang awam itu ya disampaikan dalil juga nggak nyampe katanya. Nanti juga disebutkan nggak ngerti, disebutkan misalnya kitabnya rujukannya juga nggak paham. Jadi udah nggak perlu dalilnya mana gitu. Ya harusnya sebelum seorang ustadz itu menyampaikan satu hal ya yang akan disampaikan kepada jamaah, dia harus berusaha ya memberitahu dalilnya apa kan gitu, supaya orang yang dia anggap awam itu jadi ngerti. Jangan justru udah biarin awam biar gampang ditipu, dalam tanda kutip kan gitu, gampang dibohongi kan, jangan. Harus diberitahu. Ini loh dasarnya. Amalkan ini karena dalilnya ini. Amalkan ini karena Rasul bersabda seperti ini. Nah, kalau bisa gitu, jangan nunggu ditanya gitu. Kan beliau bilang, kurang lebih kan ngomong begini. Kalau kita tanya, mana dalilnya? Nggak sopan itu katanya, nggak etis. Jadi kalau ada jamaah tanya kepada seseorang ya, seorang ustadz atau kiai atau seorang yang memberikan fatwa, lalu dia tanya dalilnya mana? Menurut beliau ini nggak sopan katanya. Ini nggak sopan. Ya kalau caranya kurang ajar emang nggak sopan kan. Oh maaf, kiai, Pak Ustadz, dalilnya mana coba dalilnya? Nah itu nggak sopan baru. Nah, kan tergantung caranya. Kalau dia, apaan Pak Kiai, apaan Ustadz, yang tadi antum sampaikan itu ada dalilnya nggak ya? Kalau ngomongnya begitu, sopan nggak kira-kira? Ya sopan. Kalau nggak mau ditanya dalil, sampaikan dulu dalilnya, ya kan gitu. Supaya orang udah nggak perlu nanya lagi kan. Dalilnya kita sampaikan. Bahkan sebutkan ini dalilnya sahih atau tidak. Disebutkan dalam kitab apa. Itulah tugas para da'i. Tugas para ustadz, para kiai itu. Yang oleh Allah sudah diberikan karunia berupa ilmu. Maka tugas mereka mencerahkan ya, masyarakat. Ya, menyampaikan ilmu yang terang kepada masyarakat. Gitu. Jangan punya pikiran orang awam nggak ngerti disebutin dalil. Ya enggak. Justru karena mereka nggak tahu, awam harus disampaikan dalilnya. Nah ini, itu cara pandang yang keliru menurut kami ya. Kalau ada seorang dai, seorang ustadz mengatakan seperti itu.
Ya, justru dia harus berusaha cari dalilnya. Kalau dia nggak tahu, udah bilang aja, "Afwan, saya belum tahu dalilnya," kan selesai. Saya pernah dengar begini begitu, tapi saya belum tahu dalilnya. Rampung kan? Nanti deh saya coba cari dalilnya kan gitu. Nah, nggak usah menganggap orang awam jadi nggak perlu dalil. Yang penting amalkan ini. Jangan beranggapan seperti itu. Ya Afwan, ini saya menyampaikan ini sebagai kritik ya, terutama bagi para ustadz, para kiai, para penceramah, para dai ya. Jadi harus diberi pencerahan ya masyarakat jamaah kaum muslimin itu, yaitu dengan disampaikannya dalil. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ya silakan. Ya katanya begitu. Karena itu muamalah maka nggak apa-apa, boleh gitu. Ya. Begitu juga dengan yasinan misalnya malam Jumat, saya bilang yang ada hadisnya itu kan al-khatib. Kenapa yasinan ya? Terus jawabannya apa? Jawabannya katanya cuma anjuran aja itu al-khatib. Nah. Jadi kalaupun nggak apa-apa gitu, diganti surah yang lain nggak apa-apa gitu. Padahal surah yang lain misalnya nggak ada anjurannya kan gitu. Nah itu contoh konkret ya. Kalau dia itu terkena fitnah syubhat. Karena clear Maulid misalnya tadi kan. Apa betul itu murni muamalah? Enggak. Kalau kita tanya mereka yang ngadain, antum berharap dapat pahala tidak melakukan ini? Berharap pasti. Kan kita sodako dan seterusnya. Nah, berharap. Sementara kullu a'malin wa aqwalin ya allati yataqarrabu bihal abdu ilallahi wa yarju minhu shawab, setiap perbuatan, ucapan yang dengannya dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari amal atau ucapannya itu. Walam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Wala ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan hal tersebut. Fahiya bid'atun, maka itulah bid'ah gitu. Pernahkah Nabi dulu waktu masih hidup, yuk kita kumpul rayain kelahiranku, ini hari ulang tahunku, ayo kita rayakan? Pernah nggak Nabi seperti itu? Pernahkah sahabat ketika Nabi sudah wafat, yuk kita kumpul-kumpul, kita rayakan peringati hari kelahiran Nabi SAW, Maulid Nabi SAW. Pernah apa sahabat begitu? Berarti kalau Nabi dan sahabat tidak pernah, itu artinya apa? Bid'ah. Mereka berharap dapat pahala atau tidak? Iya. Jadi kalau dibilang ini hanya muamalah saja, itu nggak benar. Karena di situ ada hal-hal yang mereka anggap sebagai ibadah, taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala. Yaitu Pak Ruslan. Sama yang tadi saya sampaikan di Masjid Al-Irsyad ya. Kumpul-kumpul gitu ya. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah kan. Ini kan muamalah kumpul-kumpul kan gitu. Ya kita inilah tambahin gitu ya. Hal-hal yang positif. Dengan kita awali membaca surah Al-Fatihah. Nanti kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Rampung yuk Al-Fatihah. Bubar. Nah, muamalah kan kumpul. Iya, dulu pernah nggak Rasul kumpul-kumpul? Pernah nggak? Rapat Rasul pernah? Apakah ada dalil yang mengatakan Rasul sebelum rapat ngajak dulu para sahabat untuk baca Al-Fatihah? Apakah pernah setelah rampung rapat, yuk kata Rasul kita baca Al-Fatihah? Enggak. Yang dilakukan oleh Nabi sesuai sunnah adalah ketika memulai rapat dengan memuji-muji Allah Ta'ala, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membaca sholawat. Itu. Dan yang apabila majelis selesai ditutup dengan apa? Membaca doa kafaratul majelis, bukan Al-Fatihah gitu. Itu. Ya, jadi kembali saja kepada sunnah. Jadi kalau itu diartikan muamalah ya enggak murni muamalah. Walaupun mungkin ada unsur muamalah, jual beli dan seterusnya ya.
Tapi di situ ada juga unsur yang mereka anggap itu ibadah. Oleh karenanya itu termasuk perbuatan bid'ah ya, ngadakan acara perayaan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya sama aja tadi. Dalil yang ada bahwa yang dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat itu surah Al-Kahfi. Walaupun ada beberapa hadis yang lemah memang ya, tapi ada juga hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di antaranya misalnya. Maka itulah yang kita ikutin. Ngapain kita milih sesuatu yang tidak ada tuntunannya? Ya, padahal ada sesuatu yang ada tuntunannya. Kan aneh gitu. Nah, ada dua pilihan. Satu ada tuntunannya dari Nabi, yang satu nggak ada. Kira-kira orang yang benar dia akan memilih mengamalkan yang mana? Ada yang ada tuntunannya atau yang tidak ada tuntunannya? Pasti kalau dia betul-betul ya pengikut Rasul, dia akan mengamalkan amalan yang ada tuntunannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Pak Ruslannya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada Bapak Ibu dan sekalian yang mau bertanya? Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah buka pintu hati kita ya untuk menerima kebenaran dan untuk ya menjauhi segala macam kemaksiatan yang merupakan ya buah dari fitnah syahwat, dan semoga juga Allah memudahkan kita untuk meninggalkan segala bentuk amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yang itu merupakan amalan bid'ah sebagai buah dari fitnah syubhat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, sebelum waktu saya kembalikan ke pembawa acara, kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.